sebenarnya sudah terjadi jauh sebelumnya. Bahkan tekanan-tekanan itu juga masih terjadi yang adalah keinginan Presiden Jokowi untuk melumpuhkan semua partai politik. Keinginan Jokowi untuk memaksimalkan genggamannya sekarang dia perlihatkan melalui pengambil alihan Partai Golkar. Jadi kalau kita anggap bahwa Jokowi Oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik untuk kita simak bersama dan menarik untuk kita ulas bersama pemirsa. Nah, tetapi sebelum video pemirsa, saya seperti biasa tekan tombol subscribe-nya dulu biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Langsung saja kepada pembahasan kita kali ini pemirsa ya. Intinya seperti ini pemirsa, apapun masalahnya ya, sekali lagi apapun masalahnya yang terjadi di Republik kita ini, itu semuanya salah Pak Jokowi. Begitulah kira-kira sudut pandang dari lawan politik Pak Jokowi. Ini tidak fair sekali pemirsa. Contoh ya, waktu Pak Prabowo itu memenangkan pertarungan Pilpres 2024 lalu, itu kan yang disalahkan, yang diserang itu kan Pak Jokowi pemirsa. Ya. Dan kemudian sekarang terbaru hari ini pemirsa, pemunduran Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, ini lagi-lagi salahnya Pak Jokowi, versi lawan politik Pak Jokowi. Ya, seperti yang kita simak bersama ya di podcast terbaru Rocky Gerung di akun YouTube-nya Rocky Gerung Official ya kalau nggak salah. Itu Pak Rocky Gerung itu katakan bahwa mundurnya Ketua Umum Golkar itu Pak Airlangga ya, itu dikarenakan ada beberapa tekanan dari Pak Jokowi ya untuk memuaskan kepentingannya sehingga Pak Ketua Umum Golkar itu Pak Airlangga ya itu mundur dari jabatannya. Ini adalah penggiringan opini yang menyesatkan masyarakat bagi saya. Ini bukan mengajarkan kita untuk berpikir secara logis. Ini adalah penyesatan yang nyata. Karena kenapa? Karena apa yang menjadi statement Rocky Gerung per hari ini pemirsa yang mengatakan bahwa mundurnya Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar itu kan kata Rocky Gerung dikarenakan ada beberapa tekanan dari Pak Jokowi. Ini sebenarnya sudah terjawab. Karena kenapa? Di IKN per hari ini pemirsa, Pak Airlangga itu bermesraan dengan Pak Jokowi soalnya. Ya. Dan kemudian juga ada Pak Prabowo yang dikatakan oleh Rocky Gerung bahwa Pak Prabowo sudah menjaga jarak. Padahal yang tiga ini sudah bermesraan di IKN pemirsa. Tidak ada semacam chemistry yang mencurigakan. Jelas sudah. Bahkan Pak Prabowo itu mengatakan di IKN ya, di dalam persiapan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan itu sudah jelas akan melanjutkan programnya Pak Jokowi. Dan kemudian itu saling tertawa loh, saling bermesraan. Bertiga ini saling bermesraan pemirsa, tidak ada hal yang mencurigakan atau apa yang menjadi seperti Pak Rocky Gerung itu narasikan dalam podcast di akun YouTube-nya. Tidak ada sama sekali. Ini kan penyesatan bagi saya pemirsa. Ya, coba kita langsung simak saja pemirsa. Komitmen untuk kemudian melanjutkan pembangunan IKN seperti apa ke depan Pak? Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Ya, Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira kalau kita lihat, kita optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini, walaupun nanti tentunya banyak yang masih kita harus kerjakan. Artinya selain nanti Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak? Namanya kalau ibu kota ya presiden ada di ibu kota. Terima kasih. Terima kasih. Salah satu investor saya sendiri sebagai pengusaha. Siapa Pak? Yang pertama, saya ingin Pak Wapres, Pak Prabowo, dan semua menteri
merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Dan tadi kita cek untuk air quality index-nya 6. Ada maksimal itu 50. Di ibu kota negara lain, misalnya di Singapura berapa, Pak? 50. 53. Yang dekat aja. Artinya di sini memang udaranya sangat segar, fresh, dan bersih. Dan itu bagus untuk kesehatan, untuk usia. Dibandingkan dengan Jakarta juga jauh lebih baik berarti. Soal persiapan nanti kotor, Pak. 150. Sidang kabinet paripurna perdana, Pak, mungkin ada tema khusus yang mungkin akan dibahas di dalam sidang nanti, Pak? Ya, yang pertama kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN. Yang kedua, yang berkaitan dengan PMI, Purchasing Manager Index. Yang ketiga, masalah lain-lain yang memang untuk keberlanjutan ini apa, transisi ini apa yang harus disiapkan oleh semua kementerian. Itu aja kira-kira. Setelah itu kegiatan hari ini mungkin Pak, ada lagi selain sidang? Ya, ada groundbreaking beberapa dari investor, termasuk juga Istana Wapres, akan di groundbreaking oleh Pak Wapres. Ya. Kemarin malam juga sempat makan malam ya Pak ya, bersama dengan Menteri. Ya. Tadi malam. Pak, mungkin terkait ada pesan untuk investor Pak dengan acara hari ini? Pemerintah sudah memulai di kawasan inti untuk pemerintahan di sini. Ini menunjukkan kuatnya keinginan kita untuk menyelesaikan fisiknya yang berkaitan baik dengan Istana Presiden, Wakil Presiden, kemudian Kemenko, kemudian kementerian. Yang kita harapkan itu akan mendorong investor sebanyak-banyaknya untuk masuk ke investasi di IKN. Karena investasi di IKN ini adalah investasi masa depan, bukan sekarang. Ya. Dan tolong juga ditanyakan ke Presiden terpilih. Kepres pemindahan ibu kotanya bagaimana Pak? Kepres pemindahan ibu kotanya. Kepres pemindahan ibu kota. Nanti kita lihat. Karena itu menyangkut bukan administrasi saja, bukan masalah kepresnya atau perpresnya, tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat. Kesiapan di lapangan harus siap. Kesiapan perpindahan ini, pindah rumah aja kan kita itu, waduh ribetnya. Ini pindah ibu kota gitu loh, jadi jangan menggampangkan. Ya. Oke, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan apa yang menjadi statement Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Tampak sekali kan pemirsa ya, dalam videonya itu kan ada foto bersama ya kan, saling canda tawa, dan kemudian ada juga semacam kemesraan di bagian kementerian-kementerian yang juga diundang oleh Pak Jokowi untuk melihat langsung dan merasakan langsung suasana di IKN. Kan begitu pemirsa. Ini tidak ada semacam gerakan atau gestur seperti apa yang menjadi narasi, apa yang menjadi statement dari Rocky Gerung. Ya, dan juga dari kader PDIP yang selalu melayangkan hujatannya kepada Pak Jokowi. Ya, seperti apa komentar kalian pemirsa? Silahkan tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam KRI.